Perkenalkan, nama saya Efrasia Dewanti Penikera, NIM 3319108. Perkenalkan, nama saya Graciela Paramita Ayu Rahayu Saya dengan NIM 3311911. Nama saya Rafaela Wilhelmina Dana, NIM 331191123. Dalam video ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi keuangan sektor publik terdiri dari dua, yaitu yang pertama, laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Yang kedua, teknik akuntansi keuangan sektor publik. Teknik akuntansi keuangan sektor publik merupakan teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh organisasi sektor publik. Teknik akuntansi keuangan sektor publik terdiri dari yang pertama, akuntansi anggaran atau budgetary accounting, yang kedua, akuntansi komitmen atau commitment accounting, yang ketiga, akuntansi dana atau fund accounting, yang keempat, akuntansi kas atau cash accounting, yang kelima, akuntansi akrual atau accrual accounting. Yang berikut karakteristik dasar teori. Yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada atau the ability to explain. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi atau the ability to predict. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena atau the ability to control given phenomena. Tujuan mempelajari teori akuntansi. Yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Yang ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Teknik akuntansi yang digunakan manajemen harus memiliki derajat objektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder. Berikutnya, konsistensi. Konsistensi adalah penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut. Daya banding. Laporan keuangan hanya dapat diperbandingkan antara periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Berikutnya, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikutnya, ekonomis dalam penyajian laporan, di mana manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Yang berikutnya, materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan. Teknik akuntansi keuangan sektor publik terdiri dari akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Berikut penjelasan teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Alasan yang melatar belakangi teknik ini bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians atau selisih. Kelemahan dari teknik akuntansi anggaran yakni terlalu kompleks. Yang berikut akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Yang berikut akuntansi dana. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vater pada tahun 1947 untuk tujuan organisasi bisnis. Masalah utama yang dihadapi oleh organisasi publik adalah
pencarian sumber dana, dan alokasi dana. Ada dua jenis dana organisasi publik. Yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund, dan yang kedua adalah dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund. Akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Konsekuensi cash basis adalah dapat menyebabkan pemborosan anggaran atau unwise expenditure atau overspending. Perbedaan akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual. Yang pertama, basis kas. Penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas sama dengan perubahan kas. Yang kedua, basis akrual. Pendapatan atau income dikurangi biaya-biaya sama dengan rugi atau laba. Yang ketiga, pendapatan atau income. Penerimaan kas selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Yang keempat, biaya. Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal utang dan ditambah saldo akhir utang. Berikutnya, single entry dan double entry. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Sedangkan double entry ditunjukkan untuk menghasilkan laporan yang auditable dan traceable. Kedua hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan sistem double entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti teman-teman semua. Terima kasih.